Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Seto Pramudianggara dengan nomor untuk mahasiswa 241222 dari kelas manajemen pagi semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan matkul e-business. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu e-business. Yaitu e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Hal ini mencakup semua proses bisnis seperti jual beli barang atau jasa layanan pelanggan, pemasaran, dan pengelolaan data yang dilakukan secara online. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan perspektif dan emergen dalam strategi e-bisnis, dan juga berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital. Baik, untuk perbedaannya yaitu pendekatan perspektif merupakan pendekatan yang terencana dan sistematis. Strateginya dirancang di awal berdasarkan analisis lingkungan, tujuan bisnis, dan sumber daya. Strategi ini cocok untuk lingkungan stabil atau dapat diprediksi. Sedangkan pendekatan emergen, strategi yang berkembang secara bertahap sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Strategi ini tidak selalu direncanakan secara formal, dapat muncul dari pembelajaran, eksperimen, dan adaptasi. Strategi ini cocok untuk lingkungan yang cepat berubah seperti dunia digital. Sebagai contoh, saya ambil salah satu perusahaan digital di Indonesia, yaitu Tokopedia. Dengan pendekatan yang digunakan pendekatan emergen, dan contoh penerapannya yaitu awalnya Tokopedia fokus sebagai marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli. Namun seiring perkembangannya zaman, kebutuhan pasar, dan teknologi, Tokopedia mulai mengembangkan fitur-fitur baru seperti Tokopedia Now, dan berintegrasi dengan GoPay dan GoSend, serta pembukaan layanan finansial seperti pinjaman digital melalui kerjasama dengan Vintage. Inovasi ini tidak seluruhnya direncanakan sejak awal, melainkan merupakan hasil adaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen dan kompetisi dari platform lain. Dan untuk analisis dampak terhadap daya saing digitalnya, fleksibilitasnya tinggi. Pendekatan emergennya mungkin Tokopedia dengan cepat merespon tren pasar dengan teknologi baru dan juga menjaga relevansi di tengah persaingan ketat. Dan untuk inovasi berkelanjutannya, Tokopedia mampu menciptakan nilai tambah bagi pengguna secara berkelanjutan, seperti fitur-fitur yang tidak ditemukan di kompetitor, dan juga kolaborasi strategis dengan layanan GoPay dapat memperluas ekosistem digitalnya, memperkuat posisi Tokopedia dalam persaingan regional. Dan lanjut untuk soal yang kedua, untuk sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Dan untuk yang soal yang A, identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Dan yang B, sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Dan yang C, apa risiko digital yang perlu diantisipasi. Untuk menjawab soal yang pertama dulu, proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi, yaitu yang pertama ada manajemen inventory untuk meminimalisir stok berlebihan atau kekurangan stok. Dan yang kedua, proses pemenuhan pesanan agar proses dari penerimaan hingga pengiriman pesanan lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga ada manajemen logistik dan distribusi untuk merencanakan rute pengiriman terbaik dan mempercepat waktu pengiriman. Dan juga yang keempat ada pelacakan pengiriman secara real time agar memberi visibilitas pada status pengiriman bagi perusahaan dan pelanggan. Soal 2B, sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Untuk dua teknologi digital yang dapat digunakan dan manfaatnya yaitu yang pertama ada Internet of Things dan sensor tracking, yaitu manfaatnya memungkinkan pelacakan real time terhadap lokasi dan kondisi barang selama pengiriman ini meningkatkan visibilitas, transparansi, dan kepercayaan pelanggan. Dan juga ada Artificial Intelligence atau AI dan machine learning
yaitu manfaatnya membantu dalam perencanaan permintaan, optimasi rute pengiriman, serta prediksi waktu pengiriman. AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi potensi gangguan rantai pasok sebelum terjadi. Soal 2C, apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Dari risiko digital yang perlu diantisipasi adalah kebocoran atau pencurian data. Karena sistem SCM berbasis digital, menyimpan banyak data sensitif terkait pelanggan dan operasional. Dan yang kedua ada ketergantungan pada sistem teknologi. Jika terjadi gangguan sistem, misalnya server down, maka seluruh proses pengiriman bisa terganggu. Dan serangan cyber termasuk ransomware atau hacking terhadap sistem logistik dan inventory. Lanjut ke soal yang ketiga, soalnya yaitu sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Untuk 3A soalnya ada tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Dan yang ke-B ada buat langkah awal implementasi. Dan yang ketiga C, jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Untuk yang 3A, tentukan jenis e-procurement yang sesuai, yaitu ada e-trending, cocok untuk digunakan untuk pembelian dengan nilai besar atau pengadaan barang atau jasa secara periodik seperti alat laboratorium, ATK, atau jasa kebersihan. Dan ada juga e-katalog, cocok untuk pembelian rutin bulanan dengan nilai lebih kecil karena memungkinkan pemesanan barang dari daftar produk resmi yang telah disetujui. Untuk soal yang ke-3B, buatlah langkah awal implementasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan internal, yaitu mengidentifikasi jenis barang atau jasa yang sering dibeli, dan juga tentukan unit kerja yang terlibat dalam proses pengadaan. Dan yang kedua ada pilih platform e-procurement dengan menggunakan platform pemerintah seperti e-katalog LKPP atau solusi swasta yang terpercaya dengan sesuai regulasi. Dan yang ketiga ada persiapkan infrastruktur dan SDM, menyediakan jaringan internet dan perangkat yang memadai, dan juga latih staf pengadaan agar memahami sistem e-procurement. Dan yang keempat ada membuat standar operasional prosedur dengan cara tetapkan alur proses memulai dari permintaan barang, seleksi vendor, dan juga hingga pembayaran. Hal yang 3C, jelaskan 2 tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Untuk yang pertama, tantangannya yaitu kurangnya memahami staf rentan sistem digital. Untuk strateginya juga adakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi tim pengadaan dan penggunaan lainnya. Untuk yang kedua ada tantangannya yaitu resistensi dari vendor yang lama dan belum siap digital. Untuk strateginya yaitu sosialisasikan manfaat e-procurement pada vendor dan berikan pelatihan agar mereka bisa beradaptasi dengan sistem baru. Untuk soal yang kelima, jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect. Untuk bullwhip effect sendiri adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di tingkat retail dapat menyebabkan amplifikasi yang lebih besar dalam pesanan dan tingkat persediaan saat bergerak ke hulu rantai pasok. Contoh bagaimana bullwhip effect terjadi dalam rantai pasok digital yaitu yang pertama ada peningkatan permintaan kecil di tingkat konsumen, dan yang kedua ada reaksi pengecer daring e-commerce melihat peningkatan penjualan, dan manajer persediaan e-commerce bereaksi dengan memesan lebih banyak sampo dari distributor mereka. Dan yang ketiga ada reaksi distributor menerima pesanan yang jauh lebih besar dari biasanya dari e-commerce. Mereka mungkin tidak memiliki visibilitas penuh terhadap penyebab peningkatan permintaan di tingkat konsumen. Untuk yang keempat ada reaksi produsen. Produsen melihat lonjakan pesanan yang signifikan dari berbagai distributor karena mereka juga tak memiliki visibilitas langsung ke permintaan konsumen akhir, dan mereka mungkin menafsirkan ini sebagai peningkatan permintaan pasar yang besar dan permanen. Dan yang kelima ada koreksi pasar.
Beberapa minggu kemudian, hype di media sosial mereda dan permintaan konsumen untuk sampo kembali ke tingkat normal. Namun, seluruh rantai pasok ini memiliki kelebihan persediaan yang signifikan, dan e-commerce memiliki stok sampo yang berlebihan, distributor memiliki gudang yang penuh, dan produsen memiliki kelebihan produk jadi, dan bahan baku ini mengakibatkan kerugian biaya penyimpanan, dan juga ada potensi produk kadaluarsa dan juga penyesuaian harga yang merugikan. Untuk solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect, yaitu yang pertama, platform kolaborasi rantai pasok berbasis cloud dengan visibilitas real time. Platform digital yang menghubungkan semua pemangku kepentingan dalam rantai pasok, yaitu dan menyediakan visibilitas real time terhadap data permintaan, inventaris, dan perkiraan di setiap tingkatan. Contohnya yaitu sebuah platform cloud yang memungkinkan e-commerce berbagi data penjualan harian mereka langsung dengan distributor dan produsen. Produsen juga dapat berbagi jadwal produksi dan perkiraan kapasitas mereka. Pemasok bahan baku dapat melihat perkiraan kebutuhan bahan baku berdasarkan rencana produksi. Dan yang kedua, ada sistem peramalan permintaan tingkat lanjut dengan pembelajaran mesin, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis jumlah besar data dan juga untuk menghasilkan perkiraan permintaan yang lebih akurat. Contohnya, sebuah e-commerce menggunakan sistem peramalan berbasis AI yang tidak hanya melihat data penjualan sebelumnya, tetapi juga menganalisis sentimen media sosial terkait produk dan data pencarian online, dan kalender promosi yang direncanakan untuk memprediksi permintaan di masa depan dengan lebih baik. Perkiraan ini kemudian dibagikan secara otomatis dengan distributor dan produsen. Lanjut soal yang keenam, amati suatu proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, toko, kelontong, dan juga deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini, dan juga usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Di sini saya mengambil contoh yaitu warteg Orenbari yang di dekat rumah saya. Untuk proses saat ini, yang pertama, pelanggan datang langsung ke warung makan, dan yang kedua, mereka memesan makanan secara lisan kepada kasir atau pelayan, dan yang ketiga, pesanan dicatat manual di kertas atau buku tulis. Yang keempat, setelah makan, pelanggan membayar tunai. Dan selanjutnya, jika warung ramai, sering terjadi antrian dan kesalahan pencatatan pesanan. Untuk pendekatan yang saya usulkan yaitu gunakan aplikasi pemesanan online sederhana, misalnya aplikasi pesan antar makanan atau WhatsApp bisnis. Dan untuk keterangannya yaitu pelanggan bisa memesan dari rumah melalui aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya, atau chat WhatsApp di WhatsApp bisnis. Dan untuk mencantumkan menu, harga, dan pilihan metode pembayaran, dan juga pemilik warung menerima data pesanan secara otomatis dan bisa menyiapkan lebih cepat. Dan juga warung bisa mengatur jadwal pengambilan atau pengantaran sederhana. Untuk pendekatan yang saya usulkan tadi memiliki berbagai macam manfaat, yaitu yang pertama yaitu efisiensi, mengurangi antrean dan kesalahan pencatatan, dan yang kedua kenyamanan pelanggan. Pelanggan bisa pesan dari rumah dan juga menghemat waktu. Dan yang ketiga memiliki peningkatan layanan. Warung terlihat lebih modern dan profesional dan juga menarik banyak pelanggan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam soal UTS yang saya kerjakan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.